Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pembelajaran TIK. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas? Nah, kita amati gambar berikut ini yuk. Nah, kalian lihat nggak apa sih yang sedang mereka lakukan? Kemudian mereka sedang menggunakan apa ya? Kalian pernah nggak lihat alat ini? Kalian pernah tidak menggunakan alat ini? Kira-kira apa ya? Kenapa mereka harus antri? Nah, ini adalah mesin ATM. Mesin ATM ini digunakan untuk kita mengambil uang ataupun mengirim uang dalam jumlah tertentu. Kemudian, kenapa mereka harus antri? Tujuannya adalah saat menggunakan mesin ATM ini kita tidak boleh berebutan. Karena jangan sampai kita salah memasukkan kode PIN atau sandi yang ada dalam tabungan kita di kartu ATM tersebut. Dan jangan sampai orang lain juga mengetahui karena bisa disalahgunakan. Kemudian saat kita menggunakan mesin ATM ini kita tetap harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai mesin tersebut rusak dan jangan sampai sandi kita diketahui oleh orang lain. Jadi kita harus tetap antri, kalau bisa ada jaraknya ya. Nah, melalui pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat pertama menjelaskan peranan TIK dalam berbagai bidang, contohnya pendidikan, keuangan, dan usaha. Yang kedua, memiliki nilai karakter disiplin dalam menggunakan perangkat TIK dan juga karakter bertanggung jawab. Nah, kalian masih ingat tentang CPU? CPU adalah Central Processing Unit. CPU ada dalam komputer. CPU juga merupakan otak dari komputer. Maksudnya adalah dengan adanya CPU, komputer dapat kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, CPU ini berbentuk chip. Chip adalah keping kecil yang dapat memproses data. Chip dapat dipasang di banyak alat seperti HP, lampu lalu lintas, mesin ATM, mesin kasir, atau juga mainan robot-robotan. Nah, kita akan bahas yuk manfaat TIK dalam pendidikan. Kita belajar menggunakan teknologi, misalnya kita menggunakan komputer, laptop, handphone. Kemudian saat kita mau menonton video atau acara pengetahuan, kita bisa menggunakan alat TIK yaitu televisi. Nah, kita mendapatkan pengetahuan melalui internet. Kita bisa belajar jarak jauh juga melalui internet. Jadi, manfaat TIK dalam pendidikan yaitu kita bisa belajar dengan menggunakan berbagai macam alat teknologi. Tapi ingat, kalian harus tetap disiplin dan tanggung jawab saat menggunakannya ya. Jangan sampai alat tersebut rusak karena jadi bahan mainan, atau juga kita juga harus bertanggung jawab dengan menggunakan internetnya sebaik mungkin dan sesuai kebutuhan kita. Kemudian, manfaat TIK dalam bidang keuangan. Kalau dulu kita masih harus antri misalnya ke bank untuk menabung atau mengambil uang. Nah, dengan adanya kemajuan di bidang TIK, kita bisa melalui ATM untuk menabung ataupun mengambil uang. Pastinya dari tabungan kita ya anak-anak ya. Dan saat kita mengambil, ingat sesuai kebutuhan. Oh iya, kalian tahu nggak sih ATM itu singkatan dari apa? ATM singkatan dari Automatic Teller Machine ya. Berikutnya, manfaat TIK dalam usaha. Nah, kalau dulu kita harus ke toko untuk berbelanja. Sekarang orang bisa membuka toko di internet, yaitu melalui media sosial. Misalnya ada baju, makanan, atau misal kebutuhan yang lain, atau misal mengantarkan barang melalui media sosial dengan jasa kurir. Nah, itu juga sekarang bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi. Nah, bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya otomatis secara online. Yaitu contohnya ada di gambar ketiga ini nih. Kita menggunakan kartu ATM kita, atau misalnya ada kartu kredit juga, pastikan punya PIN yang benar ya, supaya kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan baik. Tapi saat kita membeli barang melalui media online, kita harus perhatikan juga sesuai kebutuhan atau tidak. Jangan sampai nanti tabungan kita
habis hanya untuk berbelanja secara online. Seperti itu ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, segala hal yang dulu kita harus ke mall, kita harus ke toko atau ke pasar, sekarang kita bisa berbelanja melalui online dengan adanya jaringan internet. Bisa pakai laptopnya, bisa juga online melalui handphone. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh alat-alat teknologi informasi komunikasi yang bisa kita gunakan setiap harinya. Tapi selain alat-alat tersebut, masih banyak sekali yang bisa kita gunakan, yaitu misalnya jam. Jam juga salah satu alat teknologi. Jam itu tujuannya adalah untuk kita mengetahui waktu, dan juga masih juga ada banyak alat-alat teknologi lainnya. Pesan Miss, ingat gunakanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai alat tersebut kalian salah gunakan sehingga mudah rusak atau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya, tetap disiplin, bertanggung jawab, dan gunakan alat teknologi yang kalian miliki saat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak.